Baik, anak-anak hebat. Kita kembali lagi dalam program kita Homeschooling Bahagia. Baik, kita lanjutkan. Sudah minum tadi? Sudah. Hausnya udah hilang. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya anak-anakku nih. Tadi kita bahas tentang apa? Siklus air. Nah, siklus air ini ada pengaruhnya nih bagi kehidupan kita. Apa aja yang pertama? Ini dia, pembangunan lantai beton. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, lantai beton atau semen, di rumah kalian lantainya di semen nggak di terasnya? Atau di halamannya? Nah, itu mempengaruhi siklus air. Kenapa? Iya, tepat sekali. Pembangunan lantai beton itu, air tidak bisa masuk ke dalam tanah. Nanti airnya akan banjir di jalanan. Maka oleh sebab itu, kalau rantai rumahnya di beton, harus buat lubang-lubang kecil. Nih, yang kedua, penggundulan hutan secara berlebihan. Kalian anak-anak hebat, siapa yang pernah ke Curug? Nah, itu melewati gunung ya? Iya, di gunung itu kita lihat, sedih banget Umi lihatnya. Karena apa? Hutannya udah gundul. Banyak yang longsor. Kalau sering lewat itu akan ada tuh pohon-pohon yang bertumbangan. Itu karena tadi banyak hutan-hutan yang gundul, akhirnya rusak hutan kita. Lanjut, yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Maksudnya gimana nih? Iya, kalau kita manfaatkan air, kan di rumah nih ada sumur. Ada sumur nggak di rumah? Ada. Iya, di sumur itu biasanya kita ngambil nih, tapi kita ngambil secara berlebihan. Di rumah ada tower, ada bak, sudah penuh itu air, tapi tombol untuk apa tuh namanya? Mesin sanyonya tidak kita padamkan. Bukan matikan ya, karena mematikan dan menghidupkan hanya untuk makhluk hidup. Itu harus kita nyalakan dan padamkan. Nah, jadi kalau bak atau tower di rumah anak-anak hebat sudah full airnya, harus kita padamkan. Tepat sekali. Lanjut. Pembangunan tempat industri atau usaha. Ternyata banyak usaha, banyak makan tempat. Dan dia tidak memperhatikan lahan atau tanah. Semua dijadikan bangunan, semua di beton. Itu juga akan merusak siklus air. Oleh sebab itu harus digunakan dengan bijak. Nah, dari usaha, tadi kita bilang usaha. Nih, kita lihat usaha-usaha apa ya? Jenis-jenis usaha. Usaha itu banyak sekali. Ada usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa. Tapi kali ini kita akan membahas jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Ayo, siapa yang tahu? Jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya ada berapa jenis? Ada? Iya, yang lupa kita ingatkan kembali. Kita lihat di layar kaca kalian. Siap? Yang pertama, jenis usaha berdasarkan usaha perseorangan. Jadi dia sendiri-sendiri, perseorangan, tidak banyak-banyak atau berkelompok-kelompok. Itu maksudnya gimana? Ini dia, kita lihat. Ini contohnya, ayo siapa yang pernah seperti ini? Iya, kita gunting rambut atau ke salon. Itu usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah usaha yang biasanya dalam skala kecil. Jadi skala rumahan, kok banyak-banyak modalnya.
Lanjut, ada lagi usaha. Ayo, siapa yang tahu? Iya, usaha kelompok. Nah, usaha kelompok ini banyak sekali jenisnya. Tapi kita lihat, yang kita lihat adalah ini contoh usahanya. Usaha persekutuan, komanditer atau CV. Ini usaha berdasarkan bersama-sama, kelompok atau banyak orang. Selanjutnya, apa lagi? Firma itu adalah kelompok usaha, bukan sendiri tapi dia berkelompok, banyak orang. Oke, ada PT, ada perseroan terbatas. Ada lagi di sekolah-sekolah. Siapa ya di sekolahnya yang punya ini? Iya, koperasi. Nah, itu kan bukan usaha 1-2 orang saja, tapi udah banyak. Namanya usaha kelompok. Nah, jadi tadi jenis-jenis usaha ada? Iya, tepat sekali. Jenis-jenis usaha itu ada 2. Ada yang perseorangan dan ada yang kelompok atau bersama-sama. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya nih. Ini, ayo di sekolah siapa yang seperti ini? Iya, tepat sekali, di sekolah kita ada koperasi. Selanjutnya, dari usaha-usaha itu tadi, kita pun harus apa ayo? Ini dia. Ada pengaruhnya usaha-usaha itu terhadap ekonomi kita atau ekonomi keluarga kita. Apa sih? Ada prosesnya, ada pengaruhnya. Siapa yang mempengaruhi? Itu dia, produksi. Apa ini maksudnya produksi? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan yang sudah jadi. Contoh, ini apa? Iya, tepat. Kayu. Kayu ini nanti akan diolah menjadi papan atau triplek. Nanti akan dibuat menjadi apa? Iya, ini anak-anak hebat nih. Di sekolahnya punya nggak ini? Iya, kursi dan meja untuk belajar kita di sekolah. Nah, ini namanya usaha produksi, membuat, baik itu jadi setengah ataupun sudah jadi. Nah, yang kedua, apa lagi ya? Yang kedua, ayo kita lihat. Ada yang nyalurin. Nah, yang menyalur itu namanya distribusi. Nih, biasa kita temuin di mana nih? Di pasar. Betul sekali. Anak-anak hebat, saat ini kita jangan ke pasar dulu ya. Kalau mama atau papa, kakak, mbak mengajak kita ke pasar, sebaiknya kami tetap di rumah dahulu karena kita akan belajar di sini. Oke, kita lanjut. Apa sih proses distribusi? Proses distribusi yaitu dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerlukan barang produksi tadi atau konsumen. Nah, pedagang eceran adalah contoh distributor. Nah, apa beda lagi? Tadi distribusi, sekarang distributor. Distribusi itu prosesnya. Kalau distributor, orangnya, manusianya, gitu. Nah, produksi juga gitu tadi. Kalau produksi itu prosesnya, kalau orangnya namanya produsen. Tepat sekali. Oke, sudah produksi, sudah distribusi. Yang terakhir apa? Iya, tepat sekali. Nama prosesnya konsumsi. Konsumsi adalah proses kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk kebutuhan kita sehari-hari. Berbelanja merupakan salah satu contoh kegiatan konsumsi. Kita lihat nih.
Ini mama sering belanja ke pasar kan? Iya, mama itu memenuhi untuk kita, kebutuhan kita supaya kita makan makanan yang bergizi. Tepat sekali. Ini contoh, ada contoh lain nggak? Siapa yang di rumahnya suka minum teh pagi-pagi? Iya, tepat sekali, anak hebat. Pagi-pagi yang suka minum teh, minum kopi, itu apakah bisa ada di atas meja langsung? Tidak tentunya. Nah, proses distribusinya, proses produksinya yang mana? Ya, kita lihat. Produksi itu petani teh metik teh ke pabrik. Di pabrik diolah. Diolah di pabrik itu nanti namanya produksi. Orang yang melolahnya disebut produsen. Nah, sama orang-orang pabrik tadi, teh tadi dikemas, dibawa ke pasar, dibawa ke toko. Orang yang membawanya itu naik kapal. Butuh air nggak? Iya, kalau nggak ada air tadi gimana kita? Nggak akan bisa jalan, teh nggak akan sampai di meja kita. Nah, proses itu namanya distribusi. Orang yang membawanya distributor. Kita pagi-pagi enak nih, udah duduk di kursi. Teh sudah terhidang disajikan sama siapa yang bisa buat teh sendiri? Iya, anak hebat harus bisa buat teh sendiri, tidak harus minta tolong mama, kakak. Bisa buat teh sendiri, tapi hati karena menggunakan air yang panas. Nanti kalau terkena air panas tangannya bisa melepuh. Ya, hati-hati ya. Oke, nah kita minum teh anget-anget kuku. Mau? Mau sih. Oke, kita lanjutkan. Tadi proses distribusi, produksi, dan konsumsi. Oke, anak-anak hebat. Kita lanjut. Dari proses itu tadi, anak-anak nih akan mendapatkan banyak sekali manfaat jika kita bisa menghargai usaha orang lain. Karena apa? Kita, masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai agama, golongan, budaya. Oleh sebab itu kita harus menghargai usaha orang lain. Bagaimana caranya? Ini lihat di layar kaca ini. Ayo kita lihat. Memberi kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, memberi upah atau gaji yang sesuai. Yang ketiga, mengakui hasil usaha orang lain. Jadi kalau kita minta tolong sama kakak buatkan teh, tapi kita bilang tehnya nggak enak, nggak manis, boleh nggak kayak gitu? Tidak, berarti kita tidak menghargai usaha kakak buatkan air teh tadi. Selanjutnya, menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Ada lagi? Melakukan persaingan usaha secara sehat. Anak-anak Umi, nanti kalau kelas 6 kalian akan belajar kewirausahaan. Nah, di situ nanti kalian akan belajar tentang usaha apa saja yang akan kalian buat. Tapi ingat, kita harus bisa menghargai usaha-usaha teman-teman kita, usaha-usaha orang lain. Nah, oleh sebab itu, anak-anak, bagaimana dengan barang buatan Indonesia? Barang kita itu cantik-cantik, hebat-hebat, bagus-bagus. Oleh sebab itu kita harus bangga memakai
Hari Kamis. Hari apa lagi? Iya, ada sekolah yang hari Selasa, ada yang Rabu, tapi nggak hari Minggu kan? Enggak. Iya, anak-anak hebat. Kita juga harus memilih barang buatan dalam negeri. Kalau nanti kita beli, mau beli ini, mau beli itu, ternyata buatannya luar negeri. Nah, tapi lebih cantik buatan Indonesia. Umi ada pengalaman loh. Ternyata buatan orang Indonesia. Hebat kan Indonesia? Bangga nggak kita sebagai bangsa Indonesia? Iya, bangga sekali. Umi juga bangga loh. Oke, kok lewat ya? Nah, kita lihat lagi. Memakai bahan baku yang berasal dari dalam negeri dalam membuat suatu barang. Contoh, kalau kita lihat tuh daerah pinggiran arah mana ya? Arah Anggut. Itu lihat kayak kulit-kulit, itu kulit apa ya? Ya, kulit lantung. Kulit lantung itu banyak kita di Bengkulu. Banyak banget. Nah, itu harus kita manfaatkan. Jangan kita beli dari provinsi lain. Atau dari luar negeri. Ya, kita gunakan produk kita sendiri. Lanjut. Kita harus bangga nih yang kelima. Memperkenalkan dan mempromosikan. Apa yang dipromosikan? Barang yang buatan kita. Kalau kita bisa buat sendiri, kita harus promosi. Oh, saya punya ini. Ayo kita promosikan. Begitu. Oke, lanjut. Apalagi ya? Apalagi ayo. Nah, ini dia. Negara kita adalah negara kepulauan. Yang banyak sekali pulaunya. Ada berapa ribu pulau kita? Banyak ya. Beribu-ribu pulau. Oleh sebab itu, kita mempunyai semboyan. Apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Tepat sekali. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan persatuan kita. Dan kesatuan bangsa Indonesia yang artinya, ayo siapa yang tahu? Ayo, angkat tangannya. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Bagi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun memiliki keberagaman sosial, budaya, tetapi bangsa kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Indonesia, kita bangga sama Indonesia. Oke, kita lihat. Kalau kita bangga, apa yang harus kita lakukan? Ini dia. Kita harus bersatu. Ini keberagaman sosial hendaknya disikapi dengan menerapkan sikap hidup rukun. Sikap tersebut membuat persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Terlebih saat ini anak-anak hebat. Kita butuh bersatu untuk melawan apa? Iya, melawan COVID. Supaya kita cepat bebas. Terhindar dari wabah coronavirus. Nah, bagi anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dari segi harta, ayolah kita bantu saudara-saudara kita seperti ini supaya kita bisa terhindar dari wabah ini lebih cepat. Oke, anak-anak hebat, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, Umi boleh dong terima teleponnya, atau ada yang kangen sama Umi. Tapi apa? Bisa telepon Umi, lepas kangen sama Umi. Siap anak-anak? Siap belum? Siap. Tapi Umi mau bilang dulu nih, kita harus minum dulu. Kenapa harus minum? Tadi seperti Umi bilang, kita tidak boleh
lama perut kita atau tenggorokan kita kering agar kita tetap sehat. Nanti anak-anak hebat boleh telepon ya ke nomornya ini nih. Catat. 07 36 34 67 71. Umi ulangi. Siap? 07 36 34 67 71. Kenapa tidak kosong? Karena kosong itu dalam matematika tidak ada angka. Jadi bahasanya tetap 0. Oke? Siap? Ayo, siapa yang mau nelpon? Oke, sembari kita menanti telepon dari teman-teman. Kalau ada yang mau nelpon atau lepas kangen sama Umi, boleh dong. Ya anak-anak Umi apa kabar? Sehat selalu ya? Mudah-mudahan nih kita segera berjumpa kalau wabah ini sudah hilang. Oleh sebab itu kita harus stay. Ingat ya tepuk COVID tadi? Masih ingat belum? Kita coba lagi. Tepuk COVID yang di rumah. Oh iya, ini ada telepon ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar, Nek? Baik. Alhamdulillah. Dengan siapa ya? Dengan Kaisar. Dengan? Halo, suara TV-nya dikecilkan, Nak ya. Suara TV-nya dikecilkan supaya ini bisa dengar suaranya. Oh, Kaisar. Dengan Kaisar. Alhamdulillah. Kaisar, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, Umi. Kaisar dari mana ya? SD 82. SD 82. Halo Kaisar. Kaisar mau lepas kangen sama Umi atau ada yang mau ditanyakan? Mau tanya. Oh, bertanya. Boleh. Kaisar mau nanya apa ya, Nak? Mengapa kita sering merasa haus? Oh iya, tepat sekali. Kenapa? Hebat banget pertanyaannya. Kenapa? Ya dari tadi mau bilang kenapa kita haus terus ya? Iya, kenapa ya? Boleh nih jawab? Langsung ya? Oke, Kaisar, kenapa kita sering merasa haus? Itu karena tubuh kita butuh air. Itu sebuah pertanda, itu sebuah sinyal bahwa kita harus segera minum. Karena tubuh kita ini adalah banyaknya air. Kalau tidak segera minum, nanti kita bisa dehidrasi. Dehidrasi itu tubuh kita jadi lemes. Kaisar nanti kalau nggak sering-sering minum, akhirnya menjadi lemas, jadi capek gitu. Bisa dipahami, Kaisar? Halo, Kaisar. Oke, terima kasih anak hebat. Sukses ya, tetap stay di rumah. Assalamualaikum. Oh, udah terputus. Terima kasih Kaisar SD 82. Ya, ada lagi. Ada lagi anak-anak hebat. Tetap ditelepon di sini ya di 0736 346771 atau di bawah ini nih. Di bawah ini ada nomor teleponnya. Halo? Iya, kita tepuk COVID dulu. Tepuk COVID. Diam di rumah. Makan bergizi. Tidur cukup. Beribadah dan berdoa. Halo, Mi. Halo, dengan siapa di sana? Siva. Siva. Siva, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Siva di mana ya? Oh, Safira. 36. SD 36. Masya Allah, apa kabar anak-anak SD 36? Siva, mau bertanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Siva mau nanya apa ya? Kalau
di taman atau di pinggir jalan, Iya. kita sering melihat lubang-lubang kecil. Apa nama lubang-lubang tersebut dan digunakan untuk apa? Oke, siap. Bagus banget pertanyaannya. Lubang-lubang kecil. Iya, tadi lu bilang ada harus buat lubang-lubang ya? Iya, kita jawab ya Siva Safira. Apa Siva? Oh, Siva. Iya, lubang-lubang itu namanya lubang-lubang biopori. Siva sering lihat ya lubang-lubang kecil itu. Halo? Nah, Iya. iya, itu namanya lubang biopori. Lubang biopori itu biasanya diisi dengan tanaman-tanaman, daun-daunan yang sudah tidak digunakan. Itu supaya apa? Tadi air hujan masuk ke celah-celah itu bisa langsung masuk ke dalam tanah. Karena lantai-lantai atau semen-semen yang di beton itu kalau tidak ada lubang biopori nanti yang seperti Mi bilang tadi akan terjadi banjir. Begitu Siva? Bisa dipahami nak? Halo? Oh udah terputus. Terima kasih Siva. Anak SD 36. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak hebat? Halo, kita masih ada beberapa menit bersama Umi. Nah, ya anak-anak hebat. Kita saat ini harus tetap semangat ya. Assalamualaikum. Oh, terputus. Sayang sekali. Ya, anak-anak hebat. Kalau mau telepon ke sini, supaya suaranya nggak terjadi pemantulan, di rumah volume TV-nya dikecilkan. Jadi kita mendengarnya lewat telepon dulu. Tidak di TV bersuara, nanti dengar juga suara Umi di telepon. Itu akan terjadi pemantulan suara. Nah, anak-anak masih tetap bisa nih. Ayo telepon ke sini. Ke nomor yang Umi bilang tadi. Ayo, halo. Ada lagi yang nelpon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak? Baik. Dafa, tolong ya suara TV-nya volumenya dikecilin sedikit lagi. Oke, Ya, Umi. Dafa ada yang mau ditanyakan? Ada, Umi. Ah, boleh. Apa nih? Bagaimana Iya. atau dengan cara apa kita bisa lebih mudah memahami suatu teks tersebut, Umi? Kita bisa bagaimana cara kita memahami suatu teks? Oke, Dafa kangen nggak sama Umi Dafa? Suatu teks non-fiksi tersebut. Oh, oke. Dafa kangen nggak sama Umi? Kangen. Oh, kangen. Iya, tentunya kangen semua. Kita yang pertama, kita harus membacanya secara keseluruhan dari awal teks sampai akhir. Selanjutnya kita menentukan hal-hal
gagasan pokok, gagasan pendukung, baru kita tulis dalam bentuk apa? Dafa ingat nggak? Pikiran apa? Ayo, pikiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak hebat, terima kasih kepada anak Umi yang berhasil menelpon ke sini. Tapi Umi pengennya lama-lama di sini. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kayaknya besok kita sambung lagi ya anak-anak hebat. Tapi dengan ibu guru yang lain yang hebat-hebat juga. Nah, sebelum Umi akhiri, Umi mau menyimpulkan diri. Menyimpulkan dulu. Kita tadi udah belajar apa aja ya? Ayo. Siapa yang tahu kita udah belajar apa saja? Iya, yang pertama kita sudah belajar tentang cara menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan agar kita terhindar dari wabah COVID. Ada apa tadi? Diam di rumah, makan bergizi, tidur cukup, dan beribadah dan berdoa. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang usaha. Usaha apa saja tadi? Banyak ya. Terus ada lagi tentang belajar siklus air dan bagaimana cara kita mengapresiasi atau menghargai karya orang lain. Nah, anak-anak hebat, sampai di sini sedih rasanya Umi. Baru 1 jam bersama anak-anak hebat. Tapi insya Allah dalam 1 jam ini banyak hal yang bisa anak-anak Umi terima, yang bisa anak-anak Umi serap, dan semoga menjadi berkah serta bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak hebat, mari kita jadikan kota Bengkulu kota yang religius dan bahagia. Oleh sebab itu kita harus selalu bahagia dengan mengikuti program homeschooling bahagia. Oke, Umi pamit diri, Umi pamit dulu. Besok kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, di jam yang sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.